Ya, Kok cukur, he? ya, kita Kok lihat ya kawan-kawan, di cukur kisah ini rambut dikatakan kamu? dugaan penistaan agama Ratu Entok Ya, dituntut 4 jangan tahun sampai kau 6 menyerupai bulan orang penjara. tuanya. Kok Ya, cukur? 4 tahun setengah kawan-kawan. Dicukur. Kita lihat ya, Biar jadi kayak bapak dia. Medan IDN Times, Irfan Satria Putra Lubis Dicukur alias kalau Ratu laki-laki rambutnya Talisa alias botak, Ratu Entok dicukur dalam cepat. kurun 40 dituntut Ya harus hukuman lihat 4,5 ini tahun kau penjara dalam apa? sidang kasus penistaan agama Keren yang aja digelar di Pengadilan gitu. Negeri Hah? Medan pada Cukur. Senin 17 Februari Cukur. Woi, cukur woi. Woi, 2025. cukur. Bismillah abi wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan eh, membahas tentang Ratu Entok ya kawan-kawan, yang dari bulan 10 tahun lalu sampai sekarang ya, itu dalam masa-masa persidangan dan proses, dan saat ini sudah hampir sampai kepada puncaknya. Dan kita bersyukur dari saudara-saudari kita di Ormas HBB atau organisasi kayak ini ya, yaitu Horas Bangso Batak, dan juga dari Majelis Umat Kristen Indonesia atau MUKI yang ada di kota Medan, Sumatera Utara. Jadi teman-teman sekalian, mereka mengawal ini dengan penuh ketelitian, dengan kehati-hatian, dan juga dengan kompak satu dengan yang lainnya, sehingga kabar diberitahukan ya, JPU atau Jaksa Penuntut Umum telah memutuskan hukuman Ratu Entok ya, itu selama 4 tahun setengah ya, 4 tahun setengah atau 4 tahun 6 bulan dan denda 100 juta rupiah. Dan dikasih di keterangan jika yang bersangkutan tidak membayar yang 100 juta, maka itu digantikan dengan kurungan penjara 6 bulan. Nah, jadi teman-teman sekalian, hitung-hitung semuanya total 5 tahun penjara. Jadi saya rasa bahwa ini memang sudah setimpal dengan perbuatan si Ratu Entok yang meresahkan dan merendahkan, menghina daripada Tuhan kekristenan. Nah teman-teman sekalian, tentu saja penasaran seperti apa informasinya. Mari kita langsung saja cek ya, supaya kita bisa memahami bersama-sama. Jadi bagi yang selama ini mengatakan oh tidak bisa dituntut, tidak bisa ditangkap karena apa? Yang mana kan foto Yesus saja nggak jelas. Ya kan, dari semua negara kan punya foto Yesus. Bukan di situ poinnya kawan-kawan. Sama seperti saya katakan beberapa di tahun yang lalu. Bukan persoalan di situ ya, tetapi persoalan narasi yang dibangunnya, dan itu foto itu juga jelas-jelas foto yang diimanin, yang sakral bagi orang-orang Kristen. Oleh karenanya kita baca dulu teman-teman sekalian seperti apa beritanya berikut ini. Ya, di IDN News ya. Ya, kita lihat ya kawan-kawan, di kisah ini dikatakan dugaan penistaan agama Ratu Entok dituntut 4 tahun 6 bulan penjara. Ya, 4 tahun setengah kawan-kawan. Kita lihat ya, Medan IDN Times, Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok dalam kurun 40 dituntut hukuman 4,5 tahun penjara dalam sidang kasus penistaan agama yang digelar di Pengadilan Negeri Medan pada Senin 17 Februari 2025. Ya, kasus ini bermula dari unggahan di akun TikTok pribadinya yang dianggap menghina salah satu agama. Jaksa menuntut Ratu Entok dengan hukuman 4,5 tahun penjara dan denda 100 juta. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum Erning Kosasih menegaskan bahwa terdakwa terbukti melanggar pasal 45A ayat 2 Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang mengatur tentang ujaran kebencian berbasis sara. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan atau 4,5 tahun kepada terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok, ujar JPU Erning Kosasih dalam persidangan. Kedua, penyesalan jadi hal yang meringankan. Ya, oke.
Jaksa menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama sehingga menjadi faktor pemberat dalam tuntutan hukum ini. Namun di sisi lain, ada beberapa faktor yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali tindakan tersebut, dan belum pernah memiliki catatan kriminal sebelumnya. Setelah pembacaan tuntutan, majelis hakim yang dipimpin Ahmad Ukayat menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin 24 Februari 2025. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan nota pembelaan pledoi dari pihak terdakwa. Diduga lakukan penistaan agama di media sosial. Kasus ini bermula dari unggahan yang dibuat oleh Irfan. Dia dalam akun TikToknya @ratuentoglow_skincare membuat unggahan yang diduga menistakan agama Kristen. Dalam akunnya itu dia menyebut Yesus Kristus agar mencukur rambut. Kau cukur, hei, kau cukur rambut kau. Jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur. Nah, biar jadi kayak bapak dia, ucap Ratu Entok di akun TikToknya. Ya, baik. Kemudian teman-teman kita lihat lagi satu lagi artikel ini yang dibuat teman saya ya. Ini dia, ya Medan.inews. Ya, ini berita kasus penistaan agama Ratu Entok hadapi tuntutan 4,5 tahun penjara. Ya, 4,5 tahun. Kasus penistaan agama Ratu Entok hadapi tuntutan 4,5 tahun penjara. Ya, dikatakan Irfan Satria Putra ini bersama dengan yang tadi ya, Lubis alias Ratu Entok ya. Dikatakan oke, karena ini yang bersama kawan-kawan, kita lanjutkan dengan yang lain. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana penistaan agama sesuai terdakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITI, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada terdakwa Irfan Satria Putra Lubis alias Ratu Talisa alias Ratu Entok, ujar JPU Erning Kosasi dalam persidangan. Selain hukuman penjara, JPU juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar 100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan tambahnya. Jaksa memaparkan hal yang memberatkan dalam kasus ini, yaitu perbuatan terdakwa yang dianggap meresahkan masyarakat dan menimbulkan ketidakserasian dalam kehidupan beragama. Sementara itu, hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya. Majelis hakim yang dipimpin Ahmad Ukayat kemudian menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Senin 24 Februari 2025 dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa. Kasus ini bermula pada awal Oktober 2024 ketika terdakwa melakukan siaran langsung di akun TikTok pribadinya @ratuentoglow_skincare. Dalam siaran tersebut terdakwa diduga menistakan agama dengan menunjukkan foto Yesus dan melontarkan pernyataan yang dianggap menghina umat Kristiani. Baik, teman-teman sekalian, di sini tadi ada yang terpenting bahwa jika nih selain hukum penjara, juga penuntut terdakwa membayar denda sebesar 100 juta. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Nah, ini luar biasa ya. Jadi mereka memang membuat tuntutan maksimal ya. Sekalipun ya ini masih tidak sebanding dengan Muhammad KC kawan-kawannya. Kita ingat Bapak Muhammad KC yang membahas tentang jin katanya ya, dan surat Al-Jin, sehingga dia dituntut ya, dan di waktu itu di Kejaksaan Ciamis itu ya, pengadilan Ciamis itu dituntut 10 tahun karena didesak ya oleh kaum sebelah kawan-kawan. Mereka demo dan mereka kawal tiap hari ramai-ramai ya pada saat pemutusan hukuman ya, dan mereka tuntut 10 tahun, dan itu memang sudah dikurangi kalau nggak salah tinggal 8 tahun ya. Nah, jadi teman-teman kita terus juga berdoa ya untuk Bapak Muhammad KC. Jadi di sini kita lihat teman-teman bahwa ini udah cukup berat ya. Menurut saya udah setimpal ya dengan perilaku daripada Ratu Entok ini ya. Karena memang sekalipun itu dia sudah minta maaf, tetapi di hari-hari berikutnya habis minta maaf itu dia menghujat lagi, bahkan menantang umat Kristen bersama dengan Jumba ya. Jadi kita berharap kawan-kawan si Jumba
atau Juma gitu ya, Jumba kayak Jumba ini dari Bang Dosma ya, Dosma si Jabat. Karena itu memang bukan nama dia kawan-kawan ya, itu nama panggung ya. Nah, kita lihatnya di Juma itu lebih parah daripada Ratu Entok ini ya. Bahkan ketika Ratu Entok kena kasus begini, dia itu malah menghina kekristenan lah si Juma itu ya. Kemudian si Nora Aritonang juga itu mulutnya busuk ya, dengan mengomentari lebih parah lagi dari Ratu Entok. Dan juga si Uni Rifa yang telah ya lari ke Ternate kawan-kawannya. Baik, jadi kita berharap memang begitu supaya memang ada hukum yang adil ya. Jangan pandang agama, jangan pandang siapapun, gitu ya. Terapkan keadilan seadil-adilnya. Baik teman-teman sekalian, ya itu saja yang kita sudah baca dari artikel ini ya kawan-kawan ya. Ini menjadi pengalaman bagi kita. Oke, teman-teman sekalian, itulah berita yang kita sudah dengarkan bersama, kita sudah baca bersama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikutinya juga. Dan teman-teman sekalian, di akhir video ini ya, saya secara pribadi bersyukur dan berterima kasih kepada JPU dan kepada HBP, kepada MUKI yang ada di Kota Medan. Kenapa? Karena hal ini teman-teman sekalian kita melihat bahwa hukum ya melakukan secara adil ya. Jadi bukan saja orang Kristen, tetapi juga orang-orang Islam yang melakukan penistaan. Jadi memang kita berharap, sekalipun ya ada sedikit persoalan-persoalan ya, karena diduga waktu itu ada ketidakadilan, ada berat sebelah, bahkan tidak sesuai ya dalam penanganan kasus ya, sehingga waktu itu sempat ribut HBB dan juga MUKI ya, Majelis Umat Kristen Indonesia, terkait tentang kasus Ratu Entok ini. Tetapi kita bersyukur, puji dan hormat ya bagi Tuhan Yesus Kristus ya, di mana hal ini boleh diatasi dengan baik dan dituntut maksimal ya. Kita bersyukur akan hal itu, dan tentu saja teman-teman sekalian kita berharap juga seperti Juma, Nora Aritonang dan Uni Rifa, bahkan teman-teman sekalian yang sudah pernah dilaporkan waktu ada Julius HMC, itu ditindaklanjuti. Kita berharap memang penista-penistaan agama itu harus diciduk, harus dijerat, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi. Ya, kita tahu teman-teman sekalian, akibat penistaan-penistaan seperti ini, hubungan ya moderasi beragama antara Kristen dan Islam itu luar biasanya saling membenci kawan-kawan, ya, saling membenci. Ya, karena ujung-ujungnya bukan diskusi agama, tetapi saling menista. Bukan membela agama, tetapi justru menista agama. Ya, apologet itu teman-teman sekalian, itu kita diajarkan di dalam Alkitab. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15. Ya teman-teman, kita diajarkan oleh Rasul Petrus, dikatakan begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi pertanggungjawab di sini adalah apologia. Makanya sebenarnya dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya apologet sebenarnya. Yang karena itu hanya dari Kristen, apologia ya. Bahkan teman-teman sekalian kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 3 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ya, jadi kawan-kawan, kita belajar bagaimana kemudian Alkitab menganjurkan kita untuk melakukan apologia, tetapi ingat dengan lemah lembut. Jadi silakan Anda diskusi dua arah, tetapi sekedar kita untuk mempertanyakan, ya, mempertanyakan tentang Tuhan masing-masing. Itu menurut saya tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Tetapi ya jika dicari-cari salahnya, ya tetap saja ada, ya kan begitu. Nah jadi kita berharap kawan-kawan, penista-penista agama itu wajib dihukum ya, seperti Ratu Entok ini. Demikian kawan-kawan, ya saya bisa bagikan kepada kita pada pagi hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.